Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Permansyah dengan NIM 010218 2126110 dari kelas Perencanaan Pembangunan kelas A Indralaya. Langsung saja, di kesempatan kali ini saya akan menjawab dua soal, yaitu yang pertama, mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik atau perencanaan diperlukan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perencanaan dan apa saja sih fungsi-fungsi dari perencanaan itu sendiri. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Nah, pertanyaan mengapa diperlukannya perencanaan di dalam soal dijawab langsung dalam fungsi-fungsi perencanaan, yaitu karena untuk meminimumkan risiko dan ketidakpastian, memberikan arahan bagi pelaksanaan pekerjaan guna mencapai tujuan secara optimal. Perencanaan juga diperlukan pada beberapa alasan, seperti meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan indeks daya saing global. Selain itu, perencanaan juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, jadi dalam situasi apa saja intervensi publik tersebut diperlukan, yaitu ketika pasar tidak sempurna. Pasar tak sempurna bisa mencakup berbagai situasi, termasuk monopoli, oligopoli, ketidaksetaraan informasi, eksternalitas, dan masalah aksesibilitas. Pemerintah dapat mengatur perusahaan yang memiliki kekuasaan pasar yang dominan dengan melibatkan pengawasan, penetapan harga wajar, dan pengendalian praktis bisnis yang merugikan konsumen. Tentu saja tujuan utama dari perencanaan itu sendiri adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. Yang kedua ada barang publik. Pemerintah harus dapat menentukan prioritas dalam menyediakan barang publik yang dimana melibatkan pemahaman tentang kebutuhan masyarakat, masalah yang perlu diatasi, dan aspek-aspek yang harus diutamakan. Perencanaan juga dilakukan dalam menyusun anggaran untuk mendukung penyediaan barang publik yang dimana mencakup alokasi sumber daya finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada krisis ekonomi. Perencanaan pemerintah dalam penanganan krisis ekonomi melibatkan penyusunan strategi, kebijakan, dan tindakan yang dirancang untuk mengatasi dampak ekonomi negatif dari krisis, seperti resesi ekonomi atau krisis yang melibatkan keruntuhan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah perlu menyusun rencana darurat yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi krisis. Rencana tersebut melibatkan seperti langkah-langkah fiskal, moneter, dan kebijakan lainnya. Yang keempat ada infrastruktur. Perencanaan dalam hal infrastruktur bertujuan untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup masyarakat. Setelah pemerintah mengidentifikasi kebutuhan, diperlukan juga menentukan proyek-proyek yang memiliki prioritas tertinggi berdasarkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prioritas bisa berubah seiring waktu, tergantung pada perkembangan dan perubahan kebutuhan. Penyusunan anggaran dan model pendanaan yang efektif untuk proyek-proyek infrastruktur juga merupakan bagian penting dalam perencanaan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu saya akan menjelaskan dan memberikan 2 contoh dari 7 mazhab perencanaan yang ada. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mazhab perencanaan kolaboratif. Tujuan dari perencanaan kolaboratif itu adalah melibatkan seluruh stakeholders dalam proses perencanaan untuk mendapatkan konsensus output perencanaan yang diinginkan. Jadi, stakeholders itu bisa berupa individual, kelompok, ataupun organisasi yang berkepentingan, dan tentunya harus peduli atau terpengaruh terhadap perencanaan suatu wilayah. Kenapa perencanaan kolaboratif? Kita perlu melakukan perencanaan kolaboratif karena memungkinkan seluruh pengambil keputusan, baik itu pemerintah, masyarakat, dan juga swasta, untuk berada di tempat yang sama, untuk merumuskan perencanaan yang baik,
istilahnya adalah the right people in the same place at the same time. Jadi, orang-orang yang tepat di waktu yang sama dan juga di tempat yang sama pula. Komponen utama perencanaan kolaboratif, yaitu yang pertama adanya proses interaktif dan komunikatif. Jadi, harus ada interaksi antara stakeholders, ada diskusi, kemudian ada gambaran atau macam-macam ide gagasan dari para stakeholders. Selanjutnya, interaksi harus ditindaklanjuti dengan komunikasi yang rasional tentunya. Informasi yang diberikan atau diskusi yang dilakukan itu harus mencakup seluruh masalah yang diangkat dan bersifat apa adanya, yang artinya tidak dilebih-lebihkan. Yang kedua, komunikasi adalah inti proses dari perencanaan. Komunikasi yang efektif memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kolaborasi yang sukses. Komunikasi yang baik menciptakan dasar yang kuat untuk kesuksesan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menghindari adanya dominasi dan distorsi. Setiap pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara dan berkontribusi dalam pertemuan atau diskusi agar kolaborasi berjalan dengan adil dan efektif. Bekerja sama dengan semua pihak untuk menetapkan aturan yang adil dan menghormati semua. Contohnya aturan tentang waktu bicara atau yang lainnya, guna menghindari dominasi. Informasi yang diberikan kepada semua pihak adalah transparan dan akurat, tentunya untuk menghindari distorsi data yang dapat memengaruhi perencanaan yang adil. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh nyata perencanaan kolaboratif tersebut. Nah, ini adalah pada bulan Juni tahun 2022, Presiden Jokowi meresmikan Pusat Persemaian Modern Rumpin di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pusat Persemaian atau Nursery Center menjadi salah satu contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam upaya memitigasi dampak perubahan iklim yang dijadikan isu utama oleh negara di seluruh dunia. Pusat Persemaian Modern Rumpin dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan bahan usaha atau KPBU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat, serta April Group. Hasil kerjasama tersebut menghasilkan pusat persemaian dengan sistem manajemen tertata. Pemerintah menargetkan pembangunan 30 pusat persemaian seperti Rumpin dengan kapasitas produksi 10-12 juta bibit per tahun di lokasi lain. Artinya, dalam setahun, Indonesia dapat menghasilkan sekitar 360 juta bibit atau benih berkualitas yang siap tanam. Adapun bibit tersebut akan ditanam di lahan-lahan kritis di sejumlah kabupaten atau provinsi yang rawan longsor, serta daerah aliran sungai. Terdapat 4 jenis bibit yang didistribusikan, yaitu yang pertama bibit pohon manglit, sengon, salam, dan pohon sirsak. Lanjut mazhab yang kedua, ada perencanaan advokasi. Jadi kenapa bisa muncul konsep atau perencanaan advokasi ini? Karena belum berhasilnya model perencanaan yang komprehensif dan inkremental dalam pengentasan kemiskinan. Dan juga timbulnya arogansi di kalangan perencana dalam melihat permasalahan tersebut sehingga muncullah perencanaan advokasi. Tujuan utama dari perencanaan tersebut adalah untuk mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dengan mengakomodasi gagasan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. Proses advokasi juga berarti bahwa masyarakat akan selalu mendapat informasi yang akurat tentunya, berkenaan dengan perencanaan yang diajukan, dan mampu merespon umpan balik dari masyarakat. Warga negara dapat memainkan peran yang efektif dalam memutuskan kebijakan publik, serta untuk mendorong rencana plural dengan melakukan advokasi pada rencana alternatif untuk kelompok-kelompok kepentingan di luar pemerintah. Ada banyak kritik dalam perencanaan advokasi. Contohnya yaitu terlalu membebani tugas seorang perencana. Yang kedua, membentuk ekspektasi yang tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya, dapat memperlemah pengaruh politis masyarakat miskin. Pertanyaan yang muncul dalam perencanaan advokasi adalah,
Jika perencana bertindak atas nama masyarakat miskin, apakah rencana alternatifnya akan berhasil atau kehidupan mereka dijamin akan berubah lebih baik? Berikut ini adalah contoh nyata dari perencanaan advokasi. Rumah bagi lebih dari 10,5 juta orang, yaitu Jakarta, menjadi salah satu kota yang udaranya paling tercemar di dunia pada tahun 2019 lalu. Sumber pencemaran utama di kota tersebut adalah emisi dari transportasi, fasilitas industri, dan PLTU batubara di provinsi-provinsi tetangga dan kota sekitarnya. Di tahun 2019, sekelompok warga Jakarta yang terdiri dari 32 orang, termasuk aktivis Greenpeace, mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi dan 3 menteri lainnya, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, serta Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, karena absennya tindakan pemerintah dalam mengatasi polusi udara dan abai terhadap risiko kesehatan yang disebabkannya. Gugatan dilayangkan bukan untuk meminta kompensasi dari pemerintah, namun untuk mendesak pihak yang berwenang untuk membuat kebijakan dan aksi nyata untuk udara bersih. Sejak gugatan dilayangkan tahun 2019, keputusan hakim telah ditunda hingga sebanyak 8 kali dalam 2 tahun karena situasi pandemi dan alasan administratif. Akhirnya, di bulan September 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa para terdakwa mengabaikan hak warga negara untuk membersihkan udara dan memerintah stasiun pemantauan dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan kualitas udara ibu kota. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.